fokus kerja kami banyak di akar rumput gitu ya, di pedesaan. Dan memang ketika berbicara soal kekerasan berbasis gender yang terjadi di lapangan gitu, Kalina Mitra selalu tidak hanya melihat secara umum gitu, tapi seperti seperti menguliti bawang gitu ya. Jadi kita kulitin lapisannya satu persatu. Misalnya ketika kita berbicara soal kekerasan terhadap perempuan, yang kita lihat itu tidak hanya dia sebagai perempuan saja gitu, titik gitu, tapi kita lihat juga dimensi lainnya. Misalnya ketika banyak kasus-kasus yang kita temui di lapangan itu dia sebagai perempuan misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga gitu, atau misalnya menjadi korban perkawinan anak gitu ya. Dan kemudian yang kita lihat adalah perempuan, dia sebagai memiliki identitas yang tidak tunggal. Dia sebagai perempuan di keluarga gitu, sebagai anak perempuan, sebagai ibu gitu, sebagai istri gitu, dan sebagai pencari nafkah. Jadi lapisan-lapisan itu yang kita gali untuk melihat sebetulnya kerentanan berlapis yang dialami oleh perempuan. Misalnya sebagai anak perempuan dalam keluarga besar, dia beberapa kasus yang kami temui, dia menjadi kemudian dipaksa untuk dikawinkan gitu, dalam usia yang dini, dalam usia yang masih anak 16 tahun, dan itu cerita-cerita itu kita tulis. Kemudian sebagai ibu gitu, dia sebagai anak perempuan dan juga sebagai ibu, kemudian dia juga harus menanggung beban kerja domestik yang memang sampai sekarang perspektif yang tidak hanya di masyarakat ya, bahkan di negara sekalipun tidak dianggap sebagai kerja-kerja yang bernilai ekonomi. Kemudian sebagai istri gitu, sebagai istri dia juga dituntut untuk melakukan kerja-kerja pelayanan pada suami, memastikan bahwa suami itu harus harus terlihat citranya baik lah ya di masyarakat gitu, tidak boleh terlihat buruk. Kemudian juga secara karena dia memiliki akses pendidikan, tidak dibuka akses terhadap pendidikan yang luas gitu di keluarga. Kemudian keluarga juga sebagai istri dan sebagai anak perempuan dalam keluarga besar juga dituntut untuk menjadi sosok istri yang baik gitu. Nah, lapisan-lapisan itu yang kemudian kita lihat. Kemudian juga belum lagi kalau dia adalah seorang perempuan penyandang disabilitas, semakin kelihatan kan lapisannya. Apalagi ketika dia misalnya menjadi korban kekerasan seksual. Jadi bisa dibayangkan seorang perempuan dengan identitas yang berlapis, maka kerentanan yang dialaminya juga berlapis. Dan ini kemudian berpengaruh terhadap ketika dia ingin mengakses misalnya terhadap sumber-sumber ekonomi, maka itu akan menjadi terbatas dan tertutup gitu. Misalnya ketika dia akhirnya karena secara siklus di dalam keluarganya tidak selalu berkembang dalam kemiskinan gitu, atau ketidakberuntungan gitu, maka dia akan perempuan memiliki agensi gitu, agensi untuk keluar dari persoalan. Di sisi yang lain gitu, dia tidak dibuka aksesnya untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi kebijakan misalnya tidak dibuka aksesnya. Kemudian dia dipersulit untuk mengakses kredit usaha gitu. Kemudian juga secara kapasitasnya di ruang publik, partisipasinya untuk terlibat dalam perumusan kebijakan juga dibatasi gitu, tidak dibuka. Mungkin aksesnya sudah dibuka ya untuk berpartisipasi misalnya dalam perumusan kebijakan, misalnya di tingkat dusun gitu, atau di tingkat desa. Tapi apakah kapasitasnya juga dipertimbangkan gitu? Kadang kita menuntut untuk dibuka akses. Mungkin pemerintah akan bilang, oh kita sudah buka aksesnya, ada 30% gitu keterwakilan perempuan di tingkat desa sampai tingkat parlemen gitu. Tapi apakah kapasitasnya juga dituntut kita prioritaskan untuk juga didorong pada perempuan, sehingga partisipasi perempuan tidak hanya dilihat sebagai kehadiran fisik gitu, angka
dia bersuara tapi nggak didengar gitu, atau misalnya bisa dijadikan kalau di tingkat-tingkat dusun tuh sering banget jadi kayak seksi konsumsi gitu ya, atau seksi yang nyodor-nyodorin teh gitu ya ke diskusi-diskusi di tingkat dusun. Dan hal-hal itu gitu yang sampai sekarang masih kita temui di lapangan, dan sampai sekarang ini juga yang menjadi PR kita bersama yang harus kita dorong juga ke tingkat pemerintah, mungkin bagaimana kemudian sebenarnya kekerasan berbasis gender itu juga berimplikasi terhadap pembangunan ekonomi suatu bangsa. Jadi ya dan itu tidak dilihat sampai sekarang, perspektif pemerintah masih tidak melihat bahwa maraknya kasus kekerasan berbasis gender itu sebetulnya bisa berpengaruh besar terhadap suatu bangsa. Mungkin itu dulu kalau saya. Terima kasih Mbak Ika. Sebenarnya banyak cerita